Shalom, selamat malam jemaat kekasih Tuhan. Kita bertemu kembali di dalam ibadah PWGT pada malam hari ini. Dan yang akan menjadi mimbar pelayanan adalah kekasih kita, Nyonya Lydia R. Sapan, Nyonya Martina Besalo, dan Nyonya Sira P. Hermanto. Baik jemaat kekasih Tuhan, kita tenangkan hati dan pikiran kita. Kita mulai ibadah pada malam hari ini. Saya undang jemaat berdiri. Kita memuji Tuhan. Hai, mari sembah. Hai, mari sembah yang maha besar, nyanyikan syukur dengan bergema, perisai umatnya yang maha esa, mulia namanya, taktanya megah. Hai, masyurkanlah keagungannya, cahaya terang itu jubahnya, gemuruh suaranya di awan kelam, berjalanlah dia di badai kencang. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kiranya kasih dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus serta pertolongan Roh Kudus akan menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Silakan duduk. Tiba saatnya kita akan bermazmur bagi Tuhan dengan membaca Mazmur 107 ayat 1 sampai 9 secara berbalasan. Bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya. Biarlah itu dikatakan orang-orang yang ditebus Tuhan, Yang ditebusnya dari kuasa yang menyesakkan. yang dikumpulkannya dari negeri-negeri. Dari timur dan dari barat, dari utara dan dari selatan. Ada orang-orang yang mengembara di padang belantara, Jalan ke kota tempat kediaman orang tidak mereka temukan. mereka lapar dan haus, Jiwa mereka lemah lesu di dalam diri mereka. maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka. Dan dilepaskannya mereka dari kecemasan mereka. Di bawahnya mereka menempuh jalan yang lurus. Sehingga sampai ke kota tempat kediaman orang. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, Karena perbuatan-perbuatannya yang ajaib terhadap anak-anak manusia. sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga. Dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Kita memuji Tuhan dari PKJ 14, ku nyanyikan kasih setia Tuhan. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Ku tuturkan tajam
kasih setiamu Tuhan, ku tuturkan tak jemu. Kasih setiamu turun-temurun, ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, selamanya. Ku nyanyikan kasih setia Tuhan selamanya, ku nyanyikan selamanya. Untuk pembacaan firman, mari kita berdoa. Kepadamu ya Tuhan kami bersyukur untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami. Dan kami percaya bahwa jikalau kami masih boleh ada pada saat ini, itu semua adalah anugerah atau rahmat yang daripada-Mu. Dan Tuhan selalu punya rencana yang terindah untuk kehidupan kami ke depan. Bersama dengan keluarga-keluarga yang mendapatkan pelayanan pemberitaan firman pada malam hari ini, kami hendak membaca, mendengar, dan merenungkan firman-Mu. Kiranya kuasa Roh Kudus-Mu bekerja untuk memampukan kami mengerti dan memahaminya. Berfirman-Lah ya Tuhan, kami telah sedia untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan Lukas pasal 18 ayat 1 sampai ayat yang ke-8. Demikian firman-Nya. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Katanya, dalam sebuah kota ada seorang hakim yang tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun. Dan di kota itu ada seorang janda yang selalu datang kepada hakim itu dan berkata, "Belalah hakku terhadap lawanku." Beberapa waktu lamanya hakim itu menolak, tetapi kemudian ia berkata dalam hatinya, "Walaupun aku tidak takut akan Allah dan tidak menghormati seorang pun, namun karena janda ini menyusahkan aku, baiklah aku membenarkan dia, supaya jangan terus saja ia datang dan akhirnya menyerang aku." Kata Tuhan, "Camkanlah apa yang dikatakan hakim yang lalim itu. Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi, jika Anak Manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi?" Demikian firman Tuhan, terpuji namanya. Amin. Tema perenungan kita pada malam hari ini, berdoa tiada jemu. Bapak Ibu saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, teristimewa ibu-ibu yang kekasih dan yang sepengharapan, saya mau mengatakan bahwa esensi dari agama adalah kehidupan doa. Artinya apa? Artinya doa itu memegang peranan yang paling penting dalam kehidupan setiap makhluk yang beragama. Tidak salah jikalau orang-orang berhikmat mengatakan bahwa doa itu adalah napas iman. Ada pula yang mengatakan bahwa doa adalah titian atau jembatan yang menghubungkan antara bumi dan sorga. Dan Yesus sendiri dalam seluruh karya pelayanannya selama ia ada di bumi, kehidupan doa adalah hal yang tidak bisa ditinggalkan.
Setiap kali ia hendak memulai pelayanan, ia pasti mendahului di dalam doa. Dan ketika ia selesai melaksanakan pelayanan, ia akan menutup seluruh hari itu dengan doa. Karena itu Injil senantiasa memberitakan, ketika hari masih gelap, ia bangun lalu mencari tempat yang sepi dan ia pergi ke sana untuk berdoa di tempat itu. Dan setiap kali hari sudah mulai malam atau gelap, ia pergi ke suatu tempat, lalu di tempat itu ia berlutut dan berdoa. Jadi sekali lagi, dalam kehidupan keagamaan kita, doa adalah hal yang paling esensial. Itu berarti doa mengandung makna yang sangat penting, di mana setiap orang akan mengalami kuasa ilahi. Tidak heran saudara-saudara, dari begitu banyak orang yang datang kepada Yesus, selalu meminta perkara mujizat. Tetapi anehnya, permintaan para murid bukan perkara mujizat, tetapi ajarilah kami berdoa sama seperti Yohanes Pembaptis mengajar murid-muridnya berdoa. Nah saudara-saudara, mari kita perhatikan pada ayat yang ke-7 dari bacaan kita, Lukas pasal 18. Di sana dikatakan, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Saya mau mengatakan seperti ini, bahwa doa adalah jembatan bagi Allah untuk hadir dalam kehidupan umatnya. Bukan berarti bahwa Tuhan tidak akan mungkin hadir dalam setiap gerak langkah kehidupan kita. Ia maha kuasa. Tetapi ia berharap bahwa doa itulah yang akan menjadi jembatan baginya untuk menjumpai setiap orang. Mengapa hal berdoa menjadi sarana perjumpaan antara kita dengan Tuhan? Sebab doa saudara-saudara mau membuktikan bahwa hidup kita ini lemah. Doa mau membuktikan bahwa tidak ada sesuatu yang bisa kita andalkan dalam diri kita. Dan karena itu kita butuh Tuhan, kita butuh kehadiran Tuhan. Doa mau membuktikan kepada kita bahwa kita ini makhluk yang fana. Di luar daripada Tuhan kita tidak dapat berbuat apa-apa. Ada sebuah kisah yang sangat indah saudara-saudara. Bagi Anda yang sudah menjalani perjalanan ziarah ke Mesir, pastilah Anda akan pergi ke suatu tempat, dan di tempat itu Anda akan menyaksikan sebuah keajaiban yang konon tempat itu tidak pernah ada. Hanya karena doa tempat itu menjadi ada. Itu terletak di daerah Mokatan, Kairo. Konon suatu waktu, Khalifah Muiz menantang anak-anak Tuhan yang ada di Mesir untuk membuktikan kebenaran firman Tuhan. Jikalau engkau mempunyai iman sebesar biji sesawi, engkau dapat berkata kepada gunung itu, berpindahlah ke tempat ini, maka ia akan menuruti perkataanmu. Bisa saudara-saudara bayangkan, anak-anak Tuhan ditantang untuk membuktikan kebenaran firman ini. Sebab risiko yang sedang menghadang mereka adalah mati. Kalaupun mereka tidak mau menerima kematian, maka mereka harus beralih agama. Ini adalah pilihan yang sangat sulit. Sehingga apa yang dilakukan oleh anak-anak Tuhan? Mereka berdoa. Mereka meminta kuasa Tuhan. Sekalipun doa itu sangat singkat,
Tetapi esensi doa itu yang lebih penting. Apa doa mereka? Hanya dua kata. Kyrie eleison. Tuhan kasihani kami. Ini doa diucapkan 100 kali untuk setiap sisi. Ketika mereka menghadap ke utara, ketika mereka menghadap ke barat, ketika mereka menghadap ke timur, ketika mereka menghadap ke selatan. Doa itu terus diulang-ulangi. Tuhan kasihani kami. Sebab mereka tahu bahwa itu yang mereka butuhkan. Soal bagaimana Tuhan memindahkan gunung itu urusan Tuhan. Mereka mau mengatakan bahwa kami tidak mampu dalam perkara ini Tuhan. Kami lemah. Dan karena itu kami butuh Engkau. Kami memerlukan Engkau. Sekarang Sang Khalifah meminta Engkau untuk membuktikan kuasa-Mu sebagaimana kebenaran firman-Mu. Kasihani kami Tuhan. Dan apa yang terjadi? Gunung Mokatan terangkat, lalu berpindah sejauh 3 kilometer. Dan di tempat di mana gunung itu berhenti sekarang berdiri apa yang disebut gereja sampah. Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan. Tidak heran jikalau pada ayat yang ke-8 dari perumpamaan ini, Tuhan Yesus menyatakan ketika anak manusia datang, maka yang ia cari apa? Adakah iman di bumi? Jadi doa adalah bukti dari kekuatan iman setiap orang percaya. Bahwa ia memang lemah, tetapi Tuhan perkasa. Ia memang terbatas, tetapi Tuhan melebihi segala-galanya. Tak heran jikalau dalam perumpamaan ini, Yesus memposisikan umat Tuhan yang lemah dalam gambaran seorang janda. Apa yang bisa kita dapatkan dari seorang janda? Seorang yang tidak mempunyai daya, tidak mempunyai harapan, tidak mempunyai kekuatan. Jangan heran jikalau pada peristiwa Deborah lari ke Moab. Lalu di Moab ia mengalami segala kepahitan dalam hidup. Lalu ia kembali ke Betlehem. Orang-orang di kota Betlehem menyambut dia. Dan berseru, Naomi kah itu? Lalu ia mengatakan, jangan lagi sebut aku Naomi, tetapi sebutlah aku Mara. Sebab semua kepahitan ini Tuhan telah perlihatkan dalam hidupku. Artinya apa? Ia tidak memiliki harapan lagi. Segala sesuatu yang ada padanya telah hancur. Tidak ada lagi yang bisa dibangun dalam hidupnya. Itulah gambaran dari kehidupan seorang janda. Tetapi saudara-saudara, hal yang paling penting yang mau dikatakan oleh Tuhan Yesus di sini, sekalipun kita ada di dalam segala keterbatasan, kita mempunyai kekuatan. Di mana kekuatan itu? Kekuatan itu terletak di dalam doa. Kalau si hakim yang jahat saja, yang tidak takut kepada Tuhan dan tidak pernah menghormati orang lain, sadar bahwa jikalau orang ini tidak ditolong, maka ia akan menjadi batu sandungan bagi dirinya. Bagaimana dengan Tuhan? Dan karena itu pada ayat yang ke-7, Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya, dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Karena itu saudara-saudara, mungkin banyak di antara kita yang sedang menghadapi pergumulan, banyak persoalan. Mari sadar bahwa kita memang tidak memiliki kuasa, kita tidak memiliki kekuatan, kita tidak memiliki daya. Tetapi ada yang Tuhan titipkan pada kita, dan itu mengandung kuasa yang dahsyat, yakni doa. Karena itu berdoalah tiada jemu. Sebab inilah sarana yang disediakan Tuhan, agar ia menghadirkan dirinya dalam setiap masalahmu. Percayalah,
doa orang benar, jikalau dengan yakin didoakan, sangat dahsyat kuasanya. Terpuji nama Tuhan, haleluya, amin. Untuk segala kebaikan Tuhan, patutlah kita mempersembahkan syukur kita kepadanya dan bersama-sama dengan kekasih-kekasih kita yang mendapat pelayanan firman pada malam hari ini, kita akan bersyukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Mazmur 107 ayat 8 dan 9 berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Ku dengar berkat-Mu turun. Ku dengar berkat-Mu turun bagai hujan yang lebat, menghidupkan padang gurun dan menghibur yang penat. Aku pun ya berkati aku pun. Kasih Allah yang sempurna, darah Kristus yang kudus, kuasa Roh yang tak terduga, biar jaya dalamku. Aku pun sempurna dan aku pun. Mari kita satu di dalam syafaat, kita berdoa. Terpujilah Engkau ya Allah Bapa kami, untuk kasih dan kebaikan-Mu yang boleh kami alami, yang boleh memungkinkan kami bersama-sama menyatakan penyembahan lewat keluarga kekasih kami Nyonya Lydia Ersapan, keluarga kekasih kami Nyonya Martina Besallo, dan keluarga kekasih kami Nyonya Sira P. Hermanto. Terima kasih untuk berita firman-Mu yang mau menyadarkan kami bahwa kami adalah manusia yang lemah, manusia yang serba terbatas, manusia yang serba berkekurangan dan tidak memiliki daya. Di luar Tuhan atau tanpa Tuhan, kami tak dapat berbuat apa-apa. Dan karena itu kami bersyukur bahwa di tengah-tengah kelemahan itu, Tuhan menyediakan fasilitas bagi kami untuk mengalami kehadiran-Mu, yakni kehidupan doa. Kehidupan doa yang tiada henti, kehidupan doa yang tiada jemu. Dengan doa itulah, maka Tuhan akan menghadirkan kuasa-Nya, dan Tuhan akan memberikan jawaban untuk setiap harapan yang kami sampaikan lewat permohonan setiap saat. Kiranya firman-Mu ini akan meneguhkan saudara-saudara kami, keluarga,
yang boleh menjadi mimbar pelayanan pemberitaan firman di malam ini. Kiranya Tuhan memberkati Ibu Lydia Ersapan di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga. Betapa besar harapannya untuk menikmati hidup yang diliputi kekuatan dan kesehatan yang bersahabat. Betapa besar harapannya untuk terus diberkati dan dirahmati oleh Tuhan, agar dengan hikmat yang daripadamu, ia dapat menata kelola kehidupan rumah tangga dalam roh takut akan Tuhan. Betapa besar harapannya bersama dengan suami untuk menyaksikan kehidupan anak-anak cucu yang diberkati, yang dirahmati oleh Tuhan. Dan karena itu biarlah Tuhan yang akan mewujudkan setiap harapannya menurut ukuran kasih karuniamu. Memberkati suami kekasih dalam tugas dan tanggung jawab dan pekerjaan yang diembannya. Biarlah ia tetap setia untuk melaksanakan panggilannya, tugasnya, tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, imam di tengah-tengah rumah tangga. Berikan kuat dan sehat badani kepadanya, sehingga damai sejahtera-Mu akan tetap menjadi bahagian dari kehidupannya. Hamba berdoa untuk Nyonya Martina Besallo. Tuhan terus berkati hamba-Mu dalam tugas dan tanggung jawab di tengah keluarga sebagai seorang ibu rumah tangga. Pun demikian tugas dan tanggung jawab sebagai tenaga pendidik kepala sekolah dan juga sebagai rekan sepelayanan di tengah-tengah jemaat Tuhan, jemaat Masaleh selaku majelis gereja. Mari Tuhan, Engkau mengerti setiap harapannya, Engkau mengerti setiap kerinduannya, teristimewa untuk rumah tangga yang Engkau anugerahkan kepadanya. Karuniakan kuat dan sehat badani kepadanya. Pun demikian setiap karya dan juangnya Tuhan berkati, agar ia senantiasa memperoleh yang terbaik demi kelangsungan kehidupan rumah tangga dan demi hormat bagi nama-Mu. Memberkati suami kekasih, Bapak Andarias Sallo, di dalam tugas dan tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, pun di dalam menikmati masa pensiun, di dalam mengelola usaha, biarlah melalui apa yang ia kerjakan, yang ia usahakan, senantiasa membuahkan yang terbaik demi keluarga dan selalu ada yang dipersembahkan selaku korban syukur di hadapan Tuhan. Berikan kesehatan yang bersahabat kepadanya dan biarlah Engkau lapangkan jalan baginya untuk menyaksikan kehidupan yang diberkati melalui kehidupan anak-anak cucu yang Tuhan sudah hadirkan dalam dirinya. Hamba berdoa buat anak-anak karunia-Mu di dalam tugas dan tanggung jawab mereka masing-masing. Kiranya kekuatan dan kesehatan Tuhan berikan. Teristimewa buat Edi sekeluarga di Toraja. Pun demikian Marcel sekeluarga. Biarlah segala kebaikan dan kasih Tuhan akan melingkupi kehidupan mereka. Hamba berdoa buat Rizda di dalam menikmati masa mudanya, di dalam mengejar harapan dan kerinduannya. Biarlah Tuhan terus lapangkan jalan untuk meraih yang terbaik. Pun demikian kami berdoa untuk kekasih kami Nyonya Sira P. Hermanto. Tuhan, Engkau tahu harapannya yang begitu besar di dalam menikmati kehidupan selaku ibu rumah tangga. Harapannya untuk mendapatkan karunia seorang anak. Kiranya Tuhan yang akan memberi jawab kepadanya. Biarlah Tuhan karuniakan kekuatan dan kesehatan kepadanya, bahkan kekuatan hikmat yang daripadamu di dalam menata kelola kehidupan rumah tangga dan menunaikan tugas pekerjaannya di mana Tuhan tempatkan dia untuk hidup dan berkarya. Biarlah segala kasih dan kebaikan-Mu akan ia terima dan Tuhan dipermuliakan. Kami yakin dan percaya ketika ia terus berserah diri kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan memberi jawab pada waktunya. Memberkati suami kekasih Hermanto di dalam tanggung jawabnya selaku kepala keluarga, bahkan selaku teman sepelayanan di tengah jemaat Tuhan, selaku majelis gereja. Tuhan memberkati hidupnya. Tuhan memberikan yang terbaik kepadanya, sehingga ia dapat menunaikan tugas panggilannya selaku seorang suami yang bijaksana,
untuk terus menuntun dan mengarahkan kehidupan rumah tangganya dalam roh takut akan Tuhan. Memberkati seluruh kaum keluarga, dimanapun mereka berada, damai sejahtera-Mu melingkupi hidup mereka. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati kekasih kami, Ibu Sabrina, di dalam tugas dan tanggung jawabnya, baik di tengah keluarga, pun demikian tugas dan tanggung jawabnya sebagai teman sepelayanan di jemaat ini. Kasih dan rahmat-Mu, itulah harapan hamba-Mu. Kiranya Tuhan melapangkan jalan baginya, di dalam tanggung jawabnya selaku ibu rumah tangga, menuntun dan mengarahkan kehidupan anak-anak anugerah-Mu. Memberkati suami kekasih di dalam tugas dan pekerjaannya, pun anak-anak di dalam pengejaran harapan dan masa depan. Berkati kehidupan rumah tangga hamba-Mu ini, seisi rumah tangga hamba-Mu, istri hamba-Mu, anak-anak hamba-Mu, Tuhan berkati mereka. Memberkati Vina, memberkati Cali, memberkati Nando. Terima kasih Bapa, bersama dengan semua anak-anak Tuhan, khususnya keluarga yang mendapatkan pelayanan, telah menyatakan korban syukur, kiranya Tuhan yang akan menguduskannya. Inilah doa kami Tuhan, inilah ucapan syukur dan terima kasih kami. Kami sampaikan hanya di dalam satu nama, yakni Yesus Kristus Tuhan, yang selalu setia mengajar kami doa yang sempurna demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara-saudara kita bangkit berdiri dan kita menyanyikan PKJ 209, Kasih Setiamu. Kasih setiamu sungguh lebih baik, lebih berharga dari hidupku. Maka bibirku megahkan di Kau, kasih setiamu sungguh lebih baik. Seumur hidup ku puji Engkau, ku naikkan doa dalam nama-Mu. Kasih setiamu lebih berharga dan lebih baik dari hidupku. Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, tetap jalani hidupmu dalam takut akan Dia. Nyatakanlah segala harapanmu di dalam doa setiap saat tiada jemu. Yakinlah doa orang benar, jikalau dengan sungguh dengan yakin didoakan, sangat besar kuasanya. Karena itu arahkan hatimu kepada Dia, terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Silakan duduk, demikian ibadah kita. Kiranya kita terus diberkati oleh firman-Nya. Saya kembalikan ke liturgis. Demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Diucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Joni Delima STH yang sudah memimpin kita di dalam ibadah pada malam hari ini. Juga diucapkan terima kasih kepada kekasih kita Vina, Cali dan Nando sebagai tim multimedia, dan terkhusus
kita mengucapkan terima kasih kepada keluarga kekasih Nyonya Lydia R. Sapan, keluarga kekasih Nyonya Martina Besallo, dan Nyonya Sira P. Hermanto yang telah menjadi mimbar pelayanan pada malam hari ini. Demikian ibadah kita, Tuhan Yesus memberkati.